Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Laila Andika, berasal dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu alur dan sifat virus COVID-19, cara penyebaran virus, pengertian, tujuan, dan mekanisme kerja vaksin. Yang terakhir, teknologi produksi vaksin COVID-19. Alur waktu kejadian virus corona pada tanggal 30 Desember 2019, terdapat beberapa kasus pneumonia yang tidak diketahui sebabnya di Wuhan, dilaporkan oleh China National Health Commission. Pada tanggal 1 Januari 2020, pasar makanan laut besar di Huanan ditutup. Pada tanggal 7 Januari 2020, novel coronavirus diisolasi. Pada tanggal 11 Januari 2020, kasus kematian pertama dilaporkan. Pada tanggal 12 Januari 2020, kasus pertama Thailand dilaporkan. Pada tanggal 16 Januari 2020, kasus pertama Jepang dilaporkan. Pada tanggal 19 Januari 2020, kasus pertama di Korea. Pada tanggal 20 Januari 2020, kasus pertama infeksi pada tenaga kesehatan yang merawat pasien dengan COVID-19. Pada tanggal 31 Januari 2020, WHO menyatakan kondisi Global Health Emergency. Sifat virus COVID-19. Di sini terdapat struktur virus COVID-19, yaitu nukleokapsid protein, envelope glikoprotein, RNA, spike protein, membran glikoprotein, dan lipid bilayer. Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nanometer. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Virus corona termasuk SARS-CoV-2 yang baru-baru ini ditemukan, merupakan virus berbentuk bulat dengan protein spike yang menonjol dari permukaan partikel virus dan memiliki materi genetik berupa RNA rantai tunggal. Kata corona dalam bahasa Latin mengandung arti crown atau mahkota. Jika dilihat dari mikroskop elektron, bentuk partikel virus SARS-CoV-2 ini menyerupai mahkota sehingga disebut coronavirus. Cara penyebaran virus COVID-19. Menurut WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan. Kemudian tetesan itu disentuh oleh orang yang sehat. Orang yang sehat tersebut menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut mereka. Ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang yang berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Gejala yang paling umum yang dirasakan oleh pasien COVID-19 yaitu demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa ada yang mengalami hidung tersumbat, pilek, sakit, tenggorokan, atau diare. Beberapa orang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Coronavirus. Masa inkubasinya itu 2-14 hari. Di sini terdapat beberapa gejala yang timbul. Ada sakit tenggorokan, batuk, sinusitis, panas tinggi, diare, dan lain-lain. Pencegahannya yaitu ada menghindari hewan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air yang mengalir, tidak berpergian pada saat sakit, menggunakan masker, hindari kontak langsung dengan orang lain untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vaksin.
Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Imunologi vaksin. Vaksin yang telah dimasukkan ke dalam tubuh dapat merasakan bangkitnya sistem imun dan tahap akhirnya adalah dibentuknya antibodi dan sel-sel memori. Proses ini melibatkan sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Antigen yang masuk akan ditangkap oleh sel dendritik dan mengalami pengolahan antigen. Selanjutnya terjadi reaksi berantai yang menghasilkan sel pembantu dan sel memori. Sel pembantu dalam hal ini menginduksi aktivasi sel B dalam menghasilkan antibodi. Tujuan vaksin merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang tersebut untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas tersebut lebih kuat ketika timbul. Mekanisme kerja dari vaksin itu sendiri, yaitu priming, adalah suatu proses sensitisasi atau stimulasi munculnya reaksi imunitas terhadap organisme atau toksin penyebab penyakit. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen yang tujuannya adalah apabila nanti orang tersebut terpajan atau terpapar dengan antigen yang sama, maka sistem imunitas yang terbentuk akan menghancurkan antigen tersebut. Komponen dari vaksin itu sendiri terdapat bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utama di sini yaitu ada antigen. Antigen adalah komponen dihasilkan dari struktur organisme penyebab penyakit yang dikenal sebagai benda asing oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Antigen ini dapat merangsang terbentuknya imunitas. Kemudian ada bahan tambahan. Yang pertama ada zat penstabil. Stabilizer digunakan untuk menjamin stabilitas vaksin saat disimpan. Kemudian ada adjuvan. Adjuvan ditambahkan dalam vaksin untuk merangsang pembentukan antibodi terhadap antigen dalam vaksin secara lebih efektif. Kemudian ada antibiotik. Antibiotik dalam jumlah yang sedikit dipakai dalam proses pembuatan vaksin dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri pada kultur sel di mana virus sedang dikembangkan. Kemudian ada pengawet. Bahan pengawet ditambahkan pada vaksin dengan kemasan multidosis untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin virus yang dilemahkan. Vaksin virus yang dilemahkan atau LAC, vaksin ini adalah satu jenis vaksin yang telah dilemahkan di laboratorium. Mereka akan tumbuh dalam tubuh penerima vaksin tetapi akan menyebabkan sakit atau hanya sakit ringan karena sudah dilemahkan. Contohnya ada vaksin antipolio sabin dan vaksin influenza. Respon imun yang terjadi yaitu mikroorganisme hidup memberikan rangsangan antigenik secara terus-menerus, memberikan waktu yang cukup untuk memproduksi sel memori. Patogen yang dilemahkan dapat bereplikasi di dalam sel penjamu. Keamanan dan stabilitas dari vaksin ini yaitu patogen yang dilemahkan dapat berubah ke bentuk aslinya dan menimbulkan penyakit. Potensi berbagai bagi individu dengan sistem imun kompromis, contohnya HIV. Infeksi menetap seperti BCG dan limfadenitis lokal, kontaminasi biakan jaringan, kesalahan prosedur imunisasi, dan biasanya tidak diberikan kepada orang yang sedang hamil. Dan vaksin ini juga kurang aman dibandingkan dengan vaksin yang mati. Yang berikutnya ada vaksin yang diinaktivasi. Vaksin yang diinaktivasi dibuat dari mikroorganisme berupa virus, bakteri, atau yang lainnya yang telah dimatikan dengan proses menggunakan bahan kimia tertentu atau secara fisik. Mikroorganisme yang sudah mati ini tidak dapat menyebabkan penyakit. Contohnya ada vaksin polio yang diinaktivasi, vaksin influenza. Respon imun dari vaksin ini yaitu tidak selalu merangsang respon imun pada pemberian dosis pertama.
Respon tidak memberikan perlindungan jangka panjang sehingga memerlukan beberapa dosis. Respon imun yang ini kurang dibandingkan dengan vaksin hidup. Keamanan dan stabilitas dari vaksin ini yaitu tidak memiliki komponen hidup, tidak berisiko merangsang suatu penyakit, lebih aman dan stabil dibandingkan vaksin yang berisi kuman yang dilemahkan. Berikutnya ada vaksin subunit. Vaksin subunit seperti vaksin inaktivasi sel utuh tidak mengandung komponen patogen hidup, berbeda dengan vaksin inaktivasi yang berisi sel utuh. Vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Contohnya ada vaksin pertusis asesuler, vaksin hepatitis B, dan vaksin untuk penyakit meningokokus. Respon imunnya yaitu harus menentukan kombinasi antigen mana saja yang menimbulkan respon imun yang efektif dengan alur yang tepat. Respon dapat terjadi, namun tidak ada jaminan bahwa memori akan terbentuk pada respon selanjutnya. Respon imun ini lebih rendah dibanding vaksin hidup yang dilemahkan. Keamanan dan stabilitas tidak memiliki komponen hidup, tidak berisiko merangsang suatu penyakit, lebih aman dan stabil dibandingkan vaksin yang berisi kuman yang dilemahkan. Berikutnya ada vaksin berbasis vektor virus. Vektor virus dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Terapi gen pada penyakit genetik bertujuan untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan menoleransi pembawa dan produk transgenik. Konsep vaksin ini yaitu membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Contohnya ada vaksin alpavirus, herpes virus, poxvirus, vesicula stomatitis virus, dan vaccinia virus. Kelebihan dan kekurangan dari vaksin ini yaitu kelebihannya transduksi gen efisien tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, induksi respon imun yang kuat. Kekurangannya, ekspresi stabil dari gen dicapai melalui mekanisme integritas virus. Integritas ke dalam genom inang dapat menyebabkan kanker. Kemudian ada vaksin berbasis DNA. Vaksin ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Kelebihannya yaitu respon imun terhadap vaksin dapat diarahkan, kemudian dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus. Kekurangannya yaitu waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang. Yang terakhir ada vaksin berbasis RNA. Vaksin antivirus berbasis mRNA juga meminimalkan potensi risiko infeksi dan mutagenesis yang disebabkan insersi karena degradasi alami mRNA dalam lingkungan mikroseluler. Hasil imunogen yang tinggi karena modifikasi struktural mRNA yang direkayasa meningkatkan stabilitas dan kemanjuran penerjemahannya. Saat ini di Indonesia juga sedang dilakukan produksi vaksin COVID-19 dan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia yaitu LBM Eijkman saat ini sudah bisa mendapatkan sekuens asam nukleat RNA dari 7 isolat penyusun genom virus corona SARS-CoV-2 dari Indonesia, yang saat ini disebutkan masih meneliti belasan sekuens lagi. Dalam prosesnya, isolasi dan aplikasi gen spike dilakukan dengan PCR untuk menganalisis gen ekspresi protein. Dilanjutkan dengan cloning gen vektor melalui cloning transfeksi sel mamalia. Dilihat dari kecepatannya, vaksin basis RNA merupakan teknologi yang dapat dikembangkan dalam waktu yang cepat dan dibuat untuk melawan berbagai penyakit, termasuk COVID-19, serta menunjukkan kemungkinan respon yang cepat terhadap wabah penyakit. Vaksin ini dapat dikembangkan dengan cepat karena tidak memerlukan kultur atau fermentasi, sehingga sebagai gantinya hanya menggunakan sintesis. Selain lebih cepat, vaksin ini lebih murah dan lebih aman bagi penggunanya karena tidak diproduksi menggunakan elemen infeksius.
Meskipun vaksin ini sudah masuk dalam tahap uji klinik fase 2 untuk penanganan COVID-19. Vaksin ini belum mengantongi lisensi sehingga belum bisa dipasarkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.